Gibran, sedikit Mas. Mas Gibran, dikit aja Mas. Mas, mulai kampanye dari mana Mas? Kampanye kemana Mas? Oh, Mas Gibran, besok kampanye kemana Mas? Kampanye mulai dari mana Mas? Cawapres tak normal, Gibran kampanye tertutup di Solo tolak diliput, kok ngumpet? Takut nggak bisa ngungkapin gagasan ya? Coba perhatikan ya, Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana. Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Tingkat kepercayaan publik kepada Gibran Rakabuming Raka tampaknya menurun drastis. Sebagian masyarakat bahkan cenderung curiga bahwa apapun yang Gibran lakukan, bahkan event yang dibuat di kota Surakarta yang mungkin sama sekali tidak terkait dengan kegiatan politik, tetap dicurigai ada muatan politis di sana. Disebut cawapres tak normal, Lukman Simanjuntak menyindir Gibran Rakabuming Raka kala kampanye perdana secara tertutup di Solo lantaran wartawan tidak boleh masuk. Viral aksi kampanye perdana cawapres dari pasangan Prabowo Gibran yang digelar di Solo dengan sifat tertutup. Usai berita kampanye tertutup di Solo ini viral, Gibran pun banjir kritikan netizen, termasuk pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Diketahui tidak kurang dari 60.000 nyai dari pondok pesantren dan tokoh ulama Majelis Taklim menghadiri acara silaturahmi tersebut. Mereka secara bersama-sama menyuarakan dukungan untuk pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju. Kampanye bertajuk Gibran mendengar dawuh Bu Nyai menuai kritikan dari masyarakat. Lantaran diketahui bahwa acara tersebut wartawan tidak diperkenankan masuk. Salah satu kritikan tersebut datang dari pegiat media sosial Lukman Simanjuntak melalui akun Twitter pribadinya. Dirinya menilai bahwa Gibran merupakan cawapres yang tidak normal lantaran wartawan tidak diperbolehkan meliput. Ia berkata lewat akun Twitternya @hipohan, makin parah di mana-mana cawapres normal pasti ingin diliput wartawan. Kritikan ini tidak hanya datang dari dirinya, tapi juga disuarakan oleh Dr. Tifa. Usai kuar-kuar terkait ijazah palsu, kini Dr. Tifa muncul dengan menilai bahwa pemilu kebobolan. Pemilu kebobolan peserta dungu, tidak berani kudebat kampanye tertutup menjauhi wawancara. Bahkan kampanye tertutup itu ia sebut sebagai pemilu terkonyol dalam sejarah. Secara jelas ini adalah pemilu yang sangat konyol dalam sejarah. Menariknya, netizen juga turut memberikan reaksi bersama terkait kampanye tertutup yang digelar Gibran di Solo. Tulis akun Edman, kan makin suzon di dalam ngapain aja coba. Ini kayak main petak umpet kampanye kok ngumpet. Nampaknya mereka banyak membuat rencana, rakyat nggak boleh tahu. Kalau diliput ntar blunder lagi kayak kasus Abdesi kemarin. Nah, mungkin kesan tersebut berlebihan, tapi inilah konsekuensi atau buah dari tindakan-tindakan Gibran yang menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada dirinya. Seperti yang kini dialami pula oleh Jokowi. Sang ayah begitu menyayangi kedua putranya yang kini secara ajaib menjadi ketum PSI dan salah satu cawapres itu. Ya memang kecurigaan masyarakat nggak bisa disalahkan. Ini mirip juga seperti cap bapak politik identitas atau anggapan gubernur gagal yang seperti menempel sangat kuat dalam diri Anies Baswedan sebagai residu Pilgub 2017 yang diwarnai politisasi ayat mayat. Kebetulan kedua manusia itu memiliki kesamaan karena mengambil manfaat dari tindakan kurang etis dan destruktif akibat ulah pendukungnya atau siapapun pihak yang berjasa memuluskan ambisi politik Gibran sebagai cawapres dan Anies sebagai gubernur capres. Mungkin satu-satunya harapan adalah menganggap bahwa masyarakat tidak tahu apa yang terjadi atau diberikan klarifikasi tapi berunsur pembelaan diri atau menyalahkan kubu lawan politik. Namun kita yakin bahwa jumlah pemilih yang bisa di brainwash oleh cara ini jumlahnya tidaklah seberapa banyak. Jadi gimana sekarang? Ya kita lihat saja nanti taktik apa yang akan dipakai Gibran dan kubunya agar merosotnya tingkat kepercayaan publik jangan sampai menggerus suara mereka terlalu banyak. Tapi apa mungkin pada era media sosial seperti saat ini, kecuali ada black ops untuk membatasi atau mematikan akses media sosial atau menyetir akses media online agar menguntungkan kubu mereka saja. Ya, kita lihat saja bagaimana menurut Anda. Pokoknya nanti anak-anak jangan
berupa susunya, nanti sembako akan dibagikan oleh panitia. Itu kok anak-anak, ibu-ibu jangan hujan-hujan ya. Pokoknya nanti kan break semuanya dapat ya. Waduh, Gibran belusukan di Jakarta, tapi nggak ada dialog tanya jawab sama warga, cuma bagi-bagi buku dan sembako lalu kabur. Takut nggak bisa jawab pertanyaan warga ya Mas Wali. Selain itu, di acara yang diadain sama Habibie Center tanggal 21 November, ya mereka lagi-lagi nggak datang, Lur. Dan terakhir, Lur, yang terakhir itu Mas Gibran makin di acara dialog dan diskusi yang diadain sama pengurus pusat Muhammadiyah di minggu lalu itu. Nah, melihat data-data barusan, melihat fakta-fakta barusan, ya terus kita semua juga sudah tahu kalau Mas Gibran itu ngomongnya masih suka belepotan, Lur. Masih suka nyepelein keadaan, masih suka angkuh dan sombong. Ya kita pahamkan kalau Mas Gibran ini kayaknya memang gak percaya diri buat diskusi, buat debat, buat ngomong gagasan sama ide seperti yang sudah disarankan sama Pak Jokowi. Jadi Lur, jadi ini kayaknya Pak Jokowi juga salah perhitungan ya Lur ya. Pak Jokowi sudah benar-benar salah perhitungan. Dia itu sok-sokan nyaranin para capres-cawapres buat adu gagasan, buat adu argumen, buat adu ide. Ternyata saran Pak Jokowi itu malah jadi senjata makan tuan, Lur. Hai, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari Kompas.com, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi sambutan warga Penjaringan Jakarta Utara yang dinilainya luar biasa. Hal tersebut disampaikan Gibran saat ia berjalan kaki di Pasar Ciplok Penjaringan sambil membagikan buku tulis kepada warga setempat Jumat 1 Desember. Kata Gibran, "Ya, luar biasa, makasih ya." Nah, saat ditanya wartawan apakah Gibran memiliki alasan khusus menggelar kampanye perdananya di DKI Jakarta dengan belusukan di Penjaringan, ia tidak menjawab lugas. Gibran berkata, "Ya nggak apa-apa, nggak ada alasan khusus, ya luar biasa antusiasmenya." Gibran sendiri tiba di Penjaringan pukul 17.45 WIB. Dari kejauhan, ia turun dari mobil Toyota Innova hitam bernomor polisi B1063 RKI. Anak sulung Presiden Jokowi itu menggunakan jaket biru langit dengan lengan tergulung seperempat, celana bahan hitam dan sepatu hitam. Meski gerimis, warga tetap mengerumuni Gibran. Mereka berlomba, bersalaman atau bersuah foto. Sambil berjalan kaki di atas jalan bebatuan, Gibran melambaikan tangan kepada warga. Jalan yang berada di bawah jembatan tol dalam kota itu menghubungkan Jalan Kertajaya Raya dan Jalan Rawa Bebek. Setelah sekitar 5 meter berjalan kaki dengan pengawalnya, Gibran pun memasuki area tenda berwarna biru langit yang langsung naik ke atas panggung berkarpet merah. Dalam kesempatan ini, Gibran membagikan susu dan buku tulis kepada warga sekitar. Tak banyak yang ia sampaikan di atas panggung, tak ada pula dialog dengan warga. Tak ada tanya jawab seperti soal visi misi atau program yang akan dirinya dan Prabowo bawa di Pilpres nanti. Suami selfie Ananda itu hanya meminta warga untuk tetap tenang selama pembagian susu dan buku tulis. Setelahnya, Gibran menyusuri Jalan Rawa Bebek dan memasuki area Pasar Ciplok. Ia membeli beberapa sisir pisang dari para pedagang. Lah terus, gunanya dia kampanye ke warga apa dong? Padahal sebagai rakyat, warga yang dikunjungi Gibran itu kan punya hak untuk mengetahui visi misi informasi mengenai program-program yang Gibran dan Prabowo usung di Pilpres nanti. Masa sih kampanye cuma bagi-bagi sembako sama buku tulis tanpa ada dialog sama warga? Pidato sebentar lalu buru-buru cabut. Jangan-jangan takut nggak bisa menjawab pertanyaan warga ya? Makanya nggak ada dialog tanya jawab. Aneh banget nggak sih? Sebelumnya, Mas Wali ini kan juga kerap kali absen dalam sejumlah acara dialog publik yang digelar banyak lembaga. Salah satunya seperti acara yang diselenggarakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Cuma Prabowo yang hadir. Ya, sangat disayangkan banget ya. Nggak jelas kenapa Gibran itu tidak bisa hadir. Entah karena ada urusan lain ataukah memang karena sedang diamankan. Ya diamankan agar tidak melakukan blunder. Seperti yang kita semua tahu, Gibran adalah salah satu cawapres yang paling kecil pengalaman politiknya. Dari gaya politik dan cara bicara terlihat jelas, Gibran tidak terlalu bisa menguasai materi atau menjawab persoalan. Lagi pula sentimen terhadap Gibran sedang buruk-buruknya. Otomatis di benak banyak orang akan mencari bukti pembenaran bahwa Gibran itu tidak kompeten. Dari semua capres dan cawapres memang cuma Gibran yang paling unik dan kontroversial karena didorong maju dengan bantuan banyak pihak. Bahkan banyak proyek pusat yang diarahkan ke Solo guna membantu mendongkrak portofolio prestasinya. Dengan fasilitas istimewa sebagai anak kepala negara,
banyak hal diraih dengan relatif gampang. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ucapan ini jadi terkenal sebelum dia ke KPU mendaftarkan diri. Dan sekarang tenang saja Pak Prabowo, saya tidak ada di sini. Supaya tidak malu-maluin, kalau Bapak tidak bisa jawab, dijogetin aja ya. Justru ini adalah blunder untuk Gibran karena dia akan menjadi sasaran tembak banyak pihak. Ia akan disebut tidak berani debat, cawapres penakut dan sebutan negatif lainnya. Justru Gibran harus membuktikan bahwa orang-orang salah menilainya selama ini. Tapi yang mau bagaimana lagi? Sembunyi hanya akan menambah sentimen negatif. Lagi pula, mau sampai kapan sih dia tidak hadir? Justru harus berani dong memulai dan belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik kan? Dan Gibran tidak akan bisa seperti ini selamanya karena ada 2 kali debat khusus cawapres. Dia bisa saja batal hadir, tapi ini bakal menjadi masalah besar nantinya. Harusnya kalau memang Gibran belum siap atau takut debat, ya jangan maju dong. Ngeri banget nanti pas debat lawan Pak Mahfud MD, sadis banget pasti dibantainya. Hahaha, bagaimana menurut Anda?